Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, melalui pengurapan Roh Kudus, akan memberkati kami semua di saat ini, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami mendapatkan kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan berbicaralah bagi kami semua. Kami bersedia untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Demi Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini adalah dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24 tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, ada seorang ibu yang memiliki dua anak. Si sulung berumur 10 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun. Pada satu kesempatan sang ibu ini mengajar serta mendidik anaknya dengan dua aturan baru yang diajarkan dan tentu diharapkan bukan hanya sekedar didengar, tapi diterapkan oleh anak-anaknya. Sang ibu ini mengatakan kepada kedua anaknya, aturan yang pertama, bahwa jika di rumah kedatangan tamu, maka dilarang untuk mondar-mandir, apalagi berlari-lari di ruang tamu. Dalam bahasa sehari-hari orang Manado, jang cakodidi, kasana kamari. Aturan yang kedua adalah, jika sementara makan, maka dilarang keras untuk berbicara. Tunggulah paling kurang sesudah mencuci piring barulah bisa bicara. Sang ibu pun sesudah membahasakan didikannya melalui pengajaran bertanya kepada anak-anaknya, apakah kalian mengerti? Kedua anak itu pun menyahut, mengerti ibu. Singkat cerita, pada suatu waktu di rumah ada kedatangan tamu dan sang ibu menyiapkan minum dan sang ayah bercakap dengan sang tamu. Tiba-tiba kedua anak-anak mereka yang sedang bermain di luar berlari memasuki rumah dan kemudian bermain di seputaran ruang tamu. Sang ibu yang melihat kejadian ini pun dengan langsung, dengan mata yang membelalak, berkata kepada anak-anak, peraturan nomor 1 apa? Kedua anak itu pun terdiam dan langsung teringat pada peraturan pertama bahwa mereka tidak boleh mondar-mandir saat kedatangan tamu. Keduanya pun langsung serempak berkata, siap ibu. Dilarang mondar-mandir apalagi berlari di ruang tamu. Sesudah berkata demikian, kedua anak itu pun keluar dan bermain di luar rumah.
Dan saat tamu pulang dan sang ibu sedang makan, tiba-tiba sang kakak datang menghampiri ibunya dan berkata, "Ibu." Langsung saja ibunya menyela dan berkata, "Ingat peraturan nomor 2. Sang kakak ini pun terdiam sejenak, tapi kemudian ia melanjutkan perkataannya. "Tapi ibu," sekali lagi sang ibu berkata, "Ingat peraturan nomor 2. "Apa itu, kakak?" Sang kakak pun menyahut, "Dilarang bicara saat makan." Dan akhirnya sang kakak ini pun diam sambil menunggu ibunya selesai makan dan mencuci piring. Dan setelah selesai makan, sang ibu pun bertanya, "Apa yang hendak kakak katakan?" Sang kakak pun mengatakan bahwa adiknya telah jatuh ke dalam sumur. Betapa terkejutnya sang ibu, sambil marah-marah ia berkata kepada anaknya yang sulung itu, "Mengapa tidak mengatakannya dari awal?" Sang kakak pun menjawab, "Ingat peraturan nomor 2. Saudaraku, ilustrasi di atas hendak mengantar kita bahwa pendidikan, pengajaran yang di dalamnya terkandung aturan-aturan itu memang harus kita upayakan sejak dini, agar masa depan dengan segala keberhasilan akan menyertai langkah hidup kita. Walaupun memang kita pun harus mengingat bahwa aturan-aturan sebagai pendidikan dan pengajaran ini juga dapat bersifat praktis, tapi juga taktis, sebagaimana kisah di atas, bahwa penerapan aturan juga harus melihat kenyataan yang sedang terjadi di lapangan. Pendidikan mempunyai tujuan dalam kehidupan untuk membuat kita yang belum mengerti, belum tahu, menjadi mengerti dan tahu. Yang dulu ketinggalan sekarang bisa menjadi lebih maju. Yang dulu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, maka sekarang dan seterusnya menjadi benar. Sama seperti dengan tema kita saat ini, yaitu pendidikan membentuk manusia baru. Inilah yang dibahasakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat Efesus sekalipun dalam penjara. Ia tetap mengingatkan mereka dalam pengajaran dan pendidikan. Rasul Paulus mengendaki agar mereka yang tidak terbelenggu, mereka yang tidak terpenjara, itu orang-orang Efesus ini, tidak dibelenggu, tidak dipenjara oleh kehidupan dalam gaya atau pola hidup manusia lama, tapi sebaliknya harus hidup sebagai manusia baru. Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan meniru dirinya yang telah menjadi manusia baru. Sekalipun dibelenggu, ia tidak mau terbelenggu dengan sikap hidup sebagai manusia lama. Olehnya, Rasul Paulus menasihati mereka dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 24, bagaimana kehidupan sebagai manusia lama dan manusia baru. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana manusia lama itu. Manusia lama itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam terjemahan Yunaninya dipakai kata peripatei, to walk, artinya berjalan sendiri. Semau gue, terserahnya aku. Dalam konteks teks maka ditujukan kepada bangsa-bangsa yang berjalan sendiri tanpa tuntunan Tuhan, dan hidup dalam kecemaran berdasarkan keinginan mereka masing-masing. Karenanya pikiran, nos, akal budi, pendapat dan hati mereka adalah kesia-siaan, mateo teti. Dan pengertian, dianoia atau daya pikir, jalan pikiran, apa yang dipikir, dorongan hati mereka telah menjadi gelap. Eskotomenoi. Hal yang kedua, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ungkapan terjemahan aslinya mengatakan apellotriomenoi tes zoes, telah dijauhkan dari hidup baru. Diartikan juga terasing, diasingkan dan menjadi asing karena kebodohan, agnoian, ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan yang ada pada mereka, dan juga kedegilan hati. Porosin tes kardias. Porosin di sini harus dimengerti sebagai kekerasan, kebutaan, tumpul dan keras kepala. Kata porosin ini berasal dari kata poros, yang berarti batu yang keras. Hal yang ketiga, perasaan mereka telah tumpul
apelgekotes, tidak punya rasa malu atau mati rasa. Karena mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, aselgeiai, yaitu perbuatan tidak bermoral dan mengerjakan dengan serakah, pleonexiai. Mereka mengeksploitasi segala tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Segala macam kecemaran, perbuatan yang cemar, ergasian, akatarsias. Dan karenanya saudara-saudara, Rasul Paulus mengendaki agar jemaat di Efesus, khususnya orang Kristen, untuk tidak hidup dengan pola manusia lama, karena mereka telah belajar mengenal Kristus. Ayat yang ke-20, ematete ton Kriston, yang mempelajari ajaran tentang Kristus. Ayat 21, mereka telah mendengar ekousate dan menerima pengajaran edidaktete menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, aletheia entoi Yesu. Dan ayat 22, mereka harus menanggalkan apotestai, membuang, menanggalkan, menaruh kehidupan yang dulu, proteron anastrofen, yaitu manusia lama, palaion antropon, manusia lama, manusia yang tua, karena hanya akan membinasakan. Dalam terjemahan Yunaninya, teiromenon, merugikan, merusakkan, membinasakan, dan menyesatkan oleh hawa nafsunya. Epitumias tes apetes, keinginan nafsu yang memperdayakan. Kebiasaan-kebiasaan ini memang harus dibuang, ditanggalkan, agar supaya mereka dapat dibaharui. Ananeus tai, renew, memperbaharui, artinya pembaharuan ini harus berlangsung secara terus-menerus. Dan hal ini bisa terjadi karena kita memberi diri dibaharui oleh Allah di dalam roh. Pneumati. Pneumati ini dapat diartikan roh, tapi juga dapat diartikan sikap. Suatu sikap yang dikuasai oleh roh. Dan pikiran, akal budi, pemikiran, pendapat, hati, yaitu dari terjemahan Nos. Ayat yang ke-23. Dan mengenakan manusia baru, endusastai, yang telah mengenakan sesuatu yang benar-benar baru dan berkelanjutan sampai akhir, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, di kaiosune, keadilan dan kekudusan, hosioteti, kesucian, kesalehan yang sesungguhnya, dari terjemahan aletheia, kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Ayatnya yang ke-24. Saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini maka kita dapat merefleksikan diri bagaimana seharusnya kita hidup dalam dunia ini di tengah-tengah tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita masing-masing, dengan terus belajar. Pertama, jangan tinggal dalam keberdosaan. Jangan terus mengenakan manusia lama, dan juga jangan terlihat mengenakan manusia baru hanya bagian luarnya saja, padahal di dalam masih mengenakan manusia lama. Jangan bersandiwara dan mengenakan topeng kemunafikan. Karena itu, janganlah berjalan sendiri berdasarkan kehendakmu, kepikiranmu, dan juga segala kelebihanmu. Jangan hidup semau gue, terserahnya aku, hat mobet, hati mau beton, sapa mau blok. Karena dengan demikian akan membawa kita pada pengertian dan tindakan yang sia-sia, karena telah menjadi gelap, telah dikuasai oleh dosa. Hal yang kedua, jangan menjauh dari persekutuan dengan Allah. Karena ketika kita jauh dari Allah, maka kita akan jauh dari persekutuan. Dan ketika kita jauh dari persekutuan, akan membawa kita terkadang jauh juga dari kebenaran. Dan semakin kita jauh, maka kita akan menjadi seperti orang asing dan merasa terasing. Janganlah menjauh dari Tuhan. Carilah Dia selalu dalam kebenaran dan pengetahuan akan Tuhan. Jangan mengeraskan hati, karena dengan mengeraskan hati,
maka pikiran dan tindakan kita akan menjadi tumpul, tak berguna, menjadi sia-sia. Hal yang ketiga, orang yang masih mengenakan manusia lama akan kehilangan rasa malu, bahkan cenderung mati rasa. Orang Manado bilang sonada pahit. Dosa dianggap lumrah karena ternyata ada juga banyak orang yang berdosa dan cemar, sehingga kehilangan rasa malu. Sondak malo biar bikin dosa, bahugel, bapancuri, badusta, pinjam doi kiri kanan, marnak ganti-ganti, togel, judi online jalan terus, membunuh orang, nak masuk gereja, nak ibadah. Mereka seperti orang-orang yang telah mati rasa dan tidak merasa bersalah dan berdosa. Keempat, jadilah manusia baru yang telah mengenal, mendengar, dan menerima pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga menanggalkan, membuang manusia lama, kehidupan yang dahulu, karena itu hanya mendatangkan kerugian dan kebinasaan. Manusia baru adalah manusia yang benar-benar bertobat dan melupakan apa yang ada di belakangnya. Sehingga saudara-saudaraku, jika manusia baru yang sudah bertobat kemudian dalam situasi-situasi yang tak menguntungkan, mengenakkan, merugikan, kemudian dia berkata, jangan pancing-pancing ya manusia lama saya muncul, karena tinggal download lagi supaya kalian tahu siapa saya. Hei saudara, saya mau katakan Anda belum benar-benar baru, Anda belum bertobat. Hal yang terakhir, hal yang kelima, supaya kita benar-benar menjadi manusia baru yang bertobat, maka kita harus terus-menerus dibaharui. Bukan kita yang membaharui, melainkan karena kita yang bersedia diri untuk dibaharui oleh Tuhan. Sehingga pembaharuan yang menghasilkan pertobatan ini bukan bersifat situasional dan temporer, tapi berkelanjutan sampai akhir, selama-lamanya. Maukah kita terus dibaharui oleh Tuhan dengan roh dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita menjadi manusia baru? Teruslah mendengar pengajaran dan pendidikan Tuhan dalam setiap hidup yang Tuhan anugerahkan, dan izinkanlah Tuhan tinggal dalam hidupmu, sehingga kita akan terus mampu benar dan adil, serta kudus, suci, dan saleh dalam kehidupan ini, dan tidak melakukan dosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersuka cita ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melepaskan, membuang manusia lama kami. Kami bertobat, kami benar-benar hidup sebagai manusia baru yang mau terus-menerus dibaharui oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Ajar kami dengan setia memperlakukannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.